anti supranatural, yaitu pandangan atau sikap yang menolak keberadaan, keterlibatan hal-hal supranatural dalam kehidupan manusia. Mukjizat, roh-roh jahat, malaikat, campur tangan langsung dari Tuhan, ini semua ditolak. Karena pandangan ini lebih memilih penjelasan yang lebih rasional, yang lebih masuk akal. Hal-hal supranatural, tokoh-tokoh supranatural ini ditemukan di dalam Alkitab. Dari PL ke PB, ada banyak mukjizat yang kita saksikan. Maka jelas ini kesaksian Alkitab. Karena bukan 1-2 hal saja, tapi banyak tercatat di dalam Alkitab. Kisah yang paling umum adalah bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dan akhirnya laut itu terbelah. Dorongan seseorang bersifat anti supranatural biasanya ini karena skeptisisme. Memang secara positif ini ada hal baik juga dari skeptisisme ini, bisa untuk menilai sesuatu agar tidak mudah percaya. Tetapi dalam taraf tertentu, dalam ekstrimnya, pada akhirnya membawa seseorang untuk menutup hati, meragukan bahwa Allah mampu bekerja secara spiritual. Dengan kata lain, sikap skeptis itu dapat membuat seseorang menganggap bahwa Tuhan terikat dalam hukum-hukum alam. Allah kita Allah yang menciptakan dunia ini. Masakan ia justru terikat oleh ciptaannya sendiri, oleh hukum alam. Maka kalau kita berkata kita anti supranatural, maka bisa jadi kita sedang membatasi kuasa Allah. Maka mengakui adanya fenomena spiritual itu juga diperlukan agar kita bisa memahami betapa besar kuasa Allah. Tahayul dan mitos, usaha untuk menjawab hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ketimbang mencari penjelasan secara sains, orang akan menyimpulkan ada kaitan dengan alam roh. Kalau tadi kita membahas satu ekstrim anti supranatural, ini barangkali satu ekstrim yang lain, gitu ya. Langsung dikaitkan dengan praduga, dengan asumsi, dikaitkan dengan alam roh, spiritual. Walaupun tidak ada dasar yang kuat, hanya praduga. Kenapa ini terjadi? Nah, satu hal, karena kita takut dengan hal yang tidak bisa kita jelaskan. Fear of uncertainty. Sebetulnya setiap kita ini takut kalau bertemu suatu hal yang kita nggak ngerti. Ketika orang baca tarot, zodiak, karena dia takut sama masa depan. Masa depan menjadi sesuatu yang uncertain. Kita nggak tahu. Tapi ketika dibacain tarot, setidaknya aku harus tahu nih, masa depanku aku ketemu orang seperti ini. Jadi kita jadi lebih berani. Ada konflik yang terjadi tentang makan makanan persembahan berhala. Nah ini uncertainty-nya. Jadi boleh nggak makan makanan tersebut? Ada yang bilang boleh kok. Ini orang Kristen yang lama kok justru malah boleh. Nah bingung orang-orang yang imannya masih baru gitu. Maka sebetulnya Paulus ingin mengatakan, dalam budaya yang saat itu penyembahan dewa-dewa menjadi hal yang lazim, sangat umum, ya orang Kristen tidak mempercayai keberadaan dalam iman mereka. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sumber dari segala sesuatu, yang kuasanya melampaui kuasa dewa-dewi yang disembah oleh orang Yunani pada umumnya. Agar mereka kembali ingat bahwa Allah mereka adalah Allah yang penuh kuasa, melampaui ilah-ilah yang ada. Maka sebetulnya dengan dasar ini, ketika mereka bingung makan atau tidak, seharusnya mereka bisa berkeyakinan ya sudah makan saja. Karena mereka tidak sedang menyembah, tetapi Allah, mereka punya Allah yang berkuasa. Tapi yang Paulus ingatkan bahwa Allah itu berkuasa. Jangan takut.